Isu mengenai gaji dan tunjangan anggota DPR kembali memicu sorotan publik. Dalam sebulan, seorang anggota dewan bisa mengantongi penghasilan yang menembus angka 100 juta rupiah, membuat masyarakat mempertanyakan keadilan sistem yang berlaku. Salah satu sorotan utama adalah adanya tunjangan pajak penghasilan atau PPh pasal 21, di mana para anggota dewan tidak perlu membayar pajak dari penghasilan mereka. Beban pajak justru dialihkan sepenuhnya ke APBN sehingga masyarakat menilai ada privilege yang sangat besar di balik jabatan politik tersebut. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP, tarif PPh pasal 21 berlaku progresif mulai dari 5 hingga 15%, sesuai dengan jumlah penghasilan yang diterima pekerja pada umumnya. Regulasi yang berlaku menyebutkan bahwa besaran tunjangan pembebasan PPh pasal 21 mencapai 2,6 juta rupiah setiap bulan. Rincian gaji dan tunjangan anggota dewan diatur dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR dan Surat Menteri Keuangan. Sementara gaji pokok diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Seorang anggota DPR biasa menerima gaji pokok 4,2 juta rupiah, ketua DPR 5 juta rupiah, dan wakil ketua 4,6 juta rupiah. Namun, angka gaji pokok ini hanyalah sebagian kecil dari total penghasilan. Dengan tunjangan perumahan 50 juta rupiah, berbagai tunjangan lain serta fasilitas tambahan, seorang anggota DPR berkeluarga dengan 2 anak dapat menikmati penghasilan hingga 116 juta rupiah per bulan. Fakta ini semakin memanaskan perdebatan publik yang merasa beban pajak justru lebih berat ditanggung rakyat biasa dibanding wakilnya di parlemen. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. DPR nih ya kan, kalau dihitung-hitung nih ya kan gajinya mantep banget lo tahu. Tapi lu pada kerjaannya ngapain? Joget-joget. 3 juta per hari joget-joget doang. Ada rakyat yang lu bela? Ada? Kagak ada. Lu masuk DPR juga untuk membela diri lu sendiri kan? Sampai ada tunjangan beras 12 juta per bulan. Kata gue, beras apaan yang lu beli? Beras apaan? Beras porang, Fukumi. Elah, kata gua, 12 juta per bulan buat beras doang. Lu berapa orang yang makan di rumah? Se-RT, sekampung, se-RW, sekelurahan, sekecamatan, atau seprovinsi. Terus ada juga tuh tunjangan komunikasi. Lu komunikasi sama siapa? Sama jin. Sampai berjuta-juta begitu lu. Sekali komunikasi berapa duit lu? Pakai pulsa berapa duit? Pakai wifi berapa duit lu bayar per bulan? Kata gua, komunikasi sama siapa lu? Terus ada juga tunjangan kehormatan. Siapa yang lu hormatin? Siapa? Landak. Pada kenapa sih? Terus ada juga nih satu dewan nih yang katanya ngomong macet tinggal di Bintaro tuh, ya kan? Mbak, nih saya sebagai rakyat juga macet tiap hari, kagak ngedumel, kagak minta gaji naik, kagak pak. Lah lu baru jadi dewan aja cuma macet begitu aja pengen dinaikin tunjangannya, kata gua. Lu ngapain? Berkontribusi apa lu buat negara? Udah ngebela apa lu buat rakyat? Udah buat ngapain lu? Tiba-tiba minta naik tunjangan, kata gua. Idih. Inilah ya kan wakil rakyat nih, gajinya lebih besar daripada kita. Gaji pokoknya cuma 4.200.000 nih, masuk akal ya. Tapi tunjangan melekatnya ada tunjangan jabatan masih masuk akal 9.700.000. Tunjangan bensin 7 juta, gila. Tunjangan beras, makan pun rakyat yang biayai 12 juta. Tunjangan suami istri 420 kecil. Tunjangan anak maksimal 200 masih kecil. Uang sidang 2 juta. Tunjangan PPh pasal 21 2.700.000. Gila, semua rakyat yang biayai. Nah, ini nih tunjangan lain-lain nih sing rak masuk akal belas wis to. Tunjangan komunikasi 15.500.000. Kentera tunjangan komunikasi rakyat aja nggak pernah didengarkan. Ya, aspirasi apapun aja nggak pernah disampaikan.
tunjangan komunikasi, tunjangan kehormatan, siap hormat 5.500.000, jadi rakyat selalu hormat ya. Tunjangan peningkatan fungsi 3 juta, bantuan listrik dan telepon 7.700.000, rakyat lagi yang ngasih tunjangan listrik dan telepon. Enak banget, mereka nggak dipotong apapun, biaya apapun. Jadi bayar listrik, bayar telepon, rakyat yang bayar. Asisten anggota punya asisten 2.200.000 nih. Dan tunjangan rumah nih 50 juta, gila, per bulan ya. Jadi totalnya 113.321.813 rupiah per bulan. Gila ya. Tunjangan rakyat meroket saat rakyat lagi syarat efisiensi, kok pilih kasih. Betul, gimana nih menurut kalian? Coba tinggalkan di kolom komentar ya. Gak masuk akal nih sumpah ya. Gaji DPR naik sampai kira-kira 100 juta per bulan. Dari kemarin nih ya, lewat mulu bahasnya tentang gaji DPR. Bukan sampai sono doang, joget-jogetnya itu loh ya, yang mengesankan kayak menari-nari di atas penderitaan rakyat. Sumpah sih, gue miris banget gitu loh. Lagian kalau misalnya menurut gue ya, yang namanya gaji itu kan sifatnya rahasia ya. Mau di perusahaan, mau dimanapun kita kerja, yang namanya gaji, pendapatan, itu kan sifatnya rahasia. Ini ngapain diumumkan, abis itu dijogetin gitu loh. Biar apa? Sedangkan masyarakat kita itu masih susah loh, masih banyak yang susah loh. Ya bulan ini penjualan itu banyak banget, toko-toko mau offline, mau online itu teriak dan menjerit sepi gitu. Ini malah naikin gaji. Udah gitu dijogetin pula, udah gitu diumumin juga. Buat apa? Kalau naik gaji ya udahlah, gue nggak permasalahin gajinya lah ya. Ya udah diem aja, nggak usah dijogetin gitu loh. Walaupun jujur ya, gajinya juga nggak tahu itu angkanya bisa segono. Menurut gua nggak make sense, apalagi dengan perkalian lagi dikali 26 hari kerja apal itu yang nggak nyambung itu ya. Udah gitu ada mantan penyanyi yang DPR juga sekarang, yang dulu lagunya apa itu, Sangkar Mas itu, yang kayak mendukung kenaikan itu, bilangnya apa dari Bintaro lah, dari Bintaro ke Senayan itu macet. Hei, baru dari Bintaro ke Senayan aja lu udah ngoceh lu ya. Banyak tuh yang dari Depok ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta sama macet ya, desek-desekan di KRL ya, cium-cium bau ketek, bau tai gitu loh. Maksud gue, kalau misalnya ada kenaikan gaji pun ya harus diikuti dengan kinerjanya gitu loh ya. Namanya juga DPR kan, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini apa yang diwakilkan? Suara rakyat nggak pernah didengar, tidak ada keadilan, ya kan? Udah gitu apalagi? Yang diwakilkan mungkin apa ya? Kebahagiaannya kali ya. Jadi kebahagiaan kita, ya kan, gaji yang gede, naik gaji semua sudah diwakilkan sama mereka. Fasilitas mewah itu sudah diwakilkan juga tuh sama mereka. Ya sesuai lah, ya kan, dengan namanya kata si Roy Sakti itu. Sudah diwakilkan. Yang enak-enak doang tapi diwakilkan. Yang tai-tai kagak diwakilkan tuh. Malah ini tanggal 25 nih lagi payday katanya, bakal ada demo gede-gedean. Ini gimana ini, nggak bisa diundur gitu tanggal 26 gitu? Kan payday gitu loh. Ntar jualannya online-nya gimana nih kalau payday dipakai buat demo? Yang kalau misalnya karyawan-karyawan mogok kerja akhirnya demo, yang packingan gue siapa gitu? Udah tahu dikejar-kejar SLA-nya TikTok juga. Aduh. Pantesan ya kemarin waktu 17 Agustusan itu gue kayak berasanya itu nggak semangat, serius deh. Gue berasanya kayak apa sih gitu loh. Ada yang kayak beda gitu tahun ini. Kayak semangat 17 Agustusnya hilang gitu. Walaupun gue udah ngadain lomba ya, tapi kayak aneh aja gitu tahun ini. Aku kasih tahu ya, nggak pernah aku semuak ini jadi warga negara Indonesia. Kalian tahu sendiri kan, ini nih kan akhir-akhir ini selalu ada aja negara kita tuh gebrakannya, selalu ada aja berita-berita yang membuat kita tuh tercengang. Dan nggak pernah aku secapek ini buat kerja, buat nafkain para DPR itu. Iya kan, DPR gaji dari kita kan. Jadi kita tuh kerja tuh sebenarnya buat gaji DPR kan. Ini kan kalian bisa searching dan kalian lihat ada rincian pendapatan anggota DPR dalam sebulan. Gaji pokok 4.200.000, yo wes lah. Mungkin itu UMR-nya tuh segitu.
Terus ada tunjangan istri, suami, anak, uang sidang atau uang paket. Lah kalian tuh sidang tuh emang jobdesk kalian loh. Emang jobdesk kalian tuh buat sidang. Kenapa harus ada uangnya gitu loh? Ya harusnya tuh uang sidang tuh masuk dalam gaji pokok toh. Terus tunjangan lain, tunjangan kehormatan. Hormat, suruh hormat gimana tunjangan kehormatan? Emang kalian merasa terhormat? Hah? Tunjangan komunikasi 15.554.000. Mau nelfon Avenger toh? Mau nelfon Avenger kah? Sampai tunjangannya tuh 15 juta. Buat komunikasi sama siapa? Tunjangan 15 juta tuh. Hah? Mau sampai ke Pluto gitu. Terus habis itu tunjangan peningkatan fungsi 3.750.000. Fungsi apa yang ditingkatkan? Bantuan listrik dan telepon 7.700.000. Listrik sebulan 7 juta. Itu tuh kalian pakai AC sentral kah? Tapi DPR punya rumah yang AC-nya sentral. Wow. Coba deh, harusnya kan punya rumah dari gaji kita ya, punya AC yang sentral. Rumah aku aja AC-nya cuma setengah PK, dia pakai AC sentral kah? Asisten anggota 2.250.000. Terus nih, yang paling membagongkan, tunjangan rumah 50 juta. Per bulan dapat tunjangan rumah 50 juta. Terus habis itu ada hal yang membagongkan lagi. Ini ada statement dari wakil ketua kan, wakil ketua DPR itu katanya mereka tuh pada ngekos 3 juta per hari. 3 juta per hari dikalikan 25 apa 26 hari gitu kan. Terus tuh didapatkan 70 jutaan lah, sedangkan tunjangannya cuma 50 juta. Katanya orang-orang DPR tuh nombok. Sekarang gini, mikir dong pakai di sini kan. Ngekos 3 juta per hari. Ngekos di mana? Di Fairmont, di Kembiski, di Langham. Ngekos 3 juta per hari. 3 juta itu tuh setara sama UMR tempat lain loh. Kalian pakai cuma sehari doang, yang mana tuh kalian bisa menikmati itu dari pajak-pajak yang dari kami ini kerja. Kayaknya ya, aku tuh capek kerja, periksa pasien pagi, siang, sore, malam tuh bukan buat menafkahin diriku dan buat menafkahin keluargaku ya. Kayaknya tuh aku capek karena buat menjadi tulang punggung negara gitu loh, buat nafkahin negara biar bisa ngekos 3 juta per hari. Padahal BPJS loh per pasien aja cuma 2.000.